Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Waduh, ini padat sekali di mobil SUV dengan penumpang 4 orang dan berbagai barang instalasi hidroponik. Hari ini rencananya kita mau ke Desa Cicidang, pelatihan hidroponik diundang oleh ibu-ibu PKK di sana. Mudah-mudahan lancar. Perjalanannya sedang hujan sih, tapi mudah-mudahan bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke, pantengin terus. Presentasinya bisa diserap oleh tanaman dan sebagian presentasi lainnya itu menguap ya, karena udara panas, evaporasi dan evaporasi ganti. Jadi si air nutrisi yang mengalir itu nanti diserap tanaman dan akan berkurang. Itu tuh dan diserap tanaman. Jadi kalau misalkan sudah ada seperempatnya lagi, kita tambahin air lagi sampai full, baru kita tuangkan nutrisi. Nanti kita dimana di dalam aja. Jadi nutrisinya kita satukan langsung di tanaman nutrisi air. Ya, jadi keunggulan dari hidroponik itu kita bisa hemat air, hemat pupuk, ya, hemat tenaga kerja. Kalau misalkan di lahan misal 100-500 meter itu membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk menggarap, ini dengan 1-2 orang aja udah cukup gitu. Ini terus ya, udah ada yang air yang ini ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi air itu nanti naik lagi, keluar lagi. Nah, ini kita nggak usah nyiram Bu, nggak usah nyiram di rumah. Jadi kalau ibu ada yang berkegiatan seperti kantor ya, berkegiatan di luar lah gitu, kerja. Makanya kenapa masyarakat Jakarta Bandung itu lebih senang hidroponik, karena mereka emang konsepnya bukan angin ya. Jadi mereka itu dengan lahan yang sangat terbatas, mereka masih bisa menanam dan tidak mengganggu aktivitas lain. Tidak ibu harus nyiram. Nilai ekonomisnya dari jualan sayurnya saja Bu, tapi jualan instalasinya, jualan pupuknya, jualan istilahnya benih-benihnya, jualan starternya itu bisa kita lakukan. Atau misalkan bikin apa workshop ya, bikin acara kayak gini apa, rangka-rangka gitu, ada pesanan siapa, tinggal HPP produknya berapa, ada margin berapa ya, jadi bisa digali bisnisnya, tidak hanya jual sayur mayur saja. Uniknya di hidroponik seperti itu sih. Kalau di lahan pertanian tanah kan kita hanya berfokus pada bagaimana caranya si tanaman yang kita panen itu petani bisa melimpah ruah panennya, tidak memikirkan dari sisi value harganya. Kadang misalkan cabai lagi anjlok gitu, lagi anjlok ya rezekinya gitu kan, kadang-kadang berpasrah aja. Tapi kalau misalkan punya ide kreatif inovatif kan, di Ciwaru ada, saya kan survei juga, mangga di Ciwaru itu dari tingkat rumah tangga ke tengkulak ya, yang panen pohonnya itu di kisaran dihargai 1.000 sampai 3.000 per kilo. Di tingkat tengkulak ke bandar 5.000, ke bandar ke pengecer gitu 10.000 sampai 15.000. Jadi terlalu jauh square harganya. Nah kalau misalkan berpikirnya kreatif inovatif, tadi itu ada mesin vacuum frying, itu bisa menjadikan si mangga yang tadinya hanya di bawah 5.000 itu bisa mencapai 20 sampai 30.000 per pack gitu. Berapa murah gitu, kurang gitu. Tapi itulah, kalau tadi cabenya lagi turun harganya, itu bisa dibikin untuk cabai atau apa gitu. Pengolahan apa pangan ya, teknologi pangan. Oke, di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke dalam lagi untuk demo menyemai. Jadi ada perwakilan dari ibu PKK, kita 2 orang aja lah di depan. Jadi saya instruksiin untuk memotong ropol, memasukkan benih, dan mencampurkan pupuknya. Jadi silakan, kalau sisanya bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Cuma harus lebih paham masalah ya, itu. jadi kita asal izin kupas bentar. Kalau kangkung bijinya agak besar, jadi kita nggak usah pakai tusuk gigi juga, masukin aja langsung.
kangkung nggak terlalu rentan sih kena hama karena ini kuat. Kalau kalian rentan ya? Ya, ini 6 ya Bu, masih 6. Jadi antara kangkung dan pakcoy itu kisaran 7 hari itu, kalau pakcoy udah sekitar 2-3 daun, kalau kangkung itu sudah batangnya udah mulai tinggi Bu, dengan daun kotiledonnya 4 kalau nggak salah gitu. 2 ke kiri, kanan 2, kiri 2. Nah, nanti ditunggu aja. Kalau sudah tumbuh, ada yang contoh persemaian nggak di sana ya? Di luar. Nah. Tadi ada contoh persemaian juga. Nah, kalau misalkan udah tumbuh, ibu bapak bisa langsung masukin ke net pot Bu. Nah, masukin aja. Itu juga masukin. Nah, kan ini udah taruh. Nah, jadi nanti kita langsung bisa tempatkan di sini. Karena volume air dalam satu wadah ini di kisaran 6-7 liter Bu, maka penggunaan pupuknya tadi maaf. Nah, ini yang udah jadi, tapi pakai media spons ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ini di media spons ini udah di kisaran 1 mingguan. Ini bisa langsung masukkan ke dalam net pot. Nah, Kang, saya pernah lihat si netpotnya ini pakai kain ya, kain flanel. Ya, ada juga yang pakai kain flanel. Namanya tadi itu wick system Bu. Jadi si air yang ada tergenang di dalam wadah itu dia akan menjalar melalui ya selap kain itu. Cuman saya tidak menyarankan itu karena pada dasarnya si akar itu kan pengennya dimanja Bu. Ketika mereka tumbuh berkembangnya itu harus difokuskan pada mengikat kepada kain wall itu. Kalau saya lebih suka yang namanya si akar itu langsung menggenang ke air Bu. Jadi tidak terlalu membutuhkan energi terlalu banyak. Jadi dia fokusnya akan ke tajuk tanamannya ke atas lebih subur dibanding harus meregenerasi si akar yang mati. Nah, jadi ini kisaran antara 7-8 liter. Nanti ibu ukur lagi aja takarannya di rumah. Nah, selanjutnya ketika ini semua sudah tersetting, fokus selanjutnya adalah memberikan nutrisi Bu. Nah, nutrisi ini dalam dua botol ini, setiap botolnya itu hanya membutuhkan 1 tutup botol aja. Ini 1 tutup botol aja. Karena di sini nggak ada gelas takar, jadi misalkan digambarkan aja ya. Misalkan ini ada gelas takar 1 liter. Kita isi dengan air sumur, air pump dan sebagainya. Nah, ini cukup nutrisi A-nya itu dimasukin 1 tutup. Yang B-nya 1 tutup, lalu kocek. Nah, jika skalanya itu adalah 8-7 liter, maka itu diulangi 8 kali atau 7 kali. Misalkan ini ada 8 liter atau 7 liter ya, 8 kali. Jadi ini cukup hemat Bu untuk beberapa kali tanam. Ibu benih masih ada, pupuk masih ada, tinggal tambahin air aja. Ketika ini dipanen nanti di rumah tanam lagi gitu. Jadi starter kit ini memang untuk dibawa ke rumah untuk tim ibu-ibu PKK. Mangga Bu, siap. Nah, Saya deh. ini udah ya. Jadi ibu silakan mau ini nyemai, belum bubur kita beresin. Satu aja Bu. Apa sih contoh? Ini potongnya. Nah, gitu. Ini contoh bapak yang di sebelah saya lagi motong rokok bersama ibu. Jadi sekitaran 2 cm tebalnya Bu. Kalau tipis, terlalu tipis, biasanya nanti kena airnya itu dia akan ini. Udah? Kena meja. Oh, kena meja. Ya. Seperti tadi, potong. Iya, seperti itu. Itu akan ini udah tapis akan biasa ya. Biasa motong styrofoam dia mah. Di mana? Mana ya? Nah, kalau udah seperti itu tinggal di yang tadi ini aja.
tingkat ininya, tingkat apa namanya, penguapannya tinggi, dikhawatirkan benih tanaman itu nanti mati kalau kekurangan air. Tapi jangan terlalu banyak air juga, nanti kalau terlalu banyak air biasanya busuk akarnya. Karena tidak ada ini, busuk ini pakai sedotan dulu. Gitu Bang. Ya. Ini cukup sederhana ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak sulit gitu. Ini contoh aja sih kalau yang udah jadi ya. Nah, kalau yang kampung bisa 6, bisa 9, tergantung ininya, besar ininya. Pinter harusnya keluar mahal. Sini langsung. Ya. Jadi kalau misalkan dari persemaian ini diupayakan, kalau ibu-ibu di rumahnya punya bekas styrofoam kemasan ya, bekas apa gitu, bisa digunakan untuk dalam ininya Bu, tilam untuk menjaga airnya itu. Jadi ketika si semaiannya itu masukin aja ke wadah yang agak cepet, nanti bisa disiramnya lewat situ. Ya. Kalau punya bekas titik-titik kayak gitu. Mika, apa untuk kemasan mika, untuk styrofoam itu bisa. Nanti ketika udah masuk 7 harian, baru masukin ke netpot yang hitam itu. Nanti upayakan si netpot itu harus ada genangan air, atau misalkan si air itu permukaannya sampai pangkal ininya, dasar netpot. Nah, jadi tergantung. Terlalu banyak juga. Nah, yang penting si airnya ini aja, batasnya itu di pangkal netpot. Jangan terlalu menggantung karena nanti tidak menjangkau, terkecuali kalau si akarnya ini udah. Jadi jangan terlalu berendam juga. Ya, jangan terlalu segini, ini aja. Karena kalau Misalkan misalkan, jangkau di akarnya. kalau misalkan si air pun udah masuk ke apa, atas netpot atau ke pangkal batang, biasanya nanti si ini busuk. Nah, yang penting si akar itu menyentuh air aja intinya. Jadi kalau misalkan udah menggantung Bu, misalkan si akarnya udah menggantung, itu bisa ibu pakai setengah aja juga cukup, karena si akar udah dasar. Mungkin itu. Nah, jadi ini nanti bisa dimonitor Bu ya. Kalau misalkan ini untuk desa, bisa dulu ibu yang baru lagi. Jadi itu udah di network. Ini nanti seperti ini. Kalau misalkan udah 7 hari kayak gini. Kalau ini mau masakan mah kan ada yang udah jadi Bu. Nah ini udah jadi. Jadi dari proses pembesar langsung kita peliharanya Itu ya Pak. ya. Pokoknya harus ingat ya, 5 mili atau satu tutup botol sebenarnya. Pinter ya. Karena kita belum punya habis. Oke, makasih Pak. Ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Kita perjalanan menuju pulang, rencananya mau ikut